Annyeonghaseyo, Davi Mida. Iya, ini adalah video pertama di channel YouTube dan ini adalah episode pertama Jave is Vlog yang diupload di YouTube juga. Jadi ini adalah video pertama Jave is Vlog gitu ya. Oke, dan di episode pertama kali ini aku mau ngebahas soal Super Junior yang sudah mengumumkan konsernya mereka, tour mereka untuk anniversary ke-20, Super Show 10 anniversary tour ya. Dan nanti aku bakalan ngebahas soal venue-venue yang akan dipakai oleh Super Junior untuk konser Super Show 10 ini nanti ya. Dan kita bakal ngebahas soal kapasitinya nanti dan ada beberapa hal yang mungkin bikin aku agak kurang sreg gitu. Oke, let's go. Oke guys, ini kita sudah masuk ke Instagramnya Super Junior dan di sini aku udah langsung menunjukkan uploadan dari IG-nya Super Junior. Ini adalah Super Junior 20 Anniversary Tour Super Show 10 ya. Dan di sini ada sekitaran 16 wilayah yang akan disinggahi oleh Super Junior untuk Super Show 10 ini. Dan Super Show 10 ini akan berlangsung mulai tanggal 23 Agustus yang bertepatan di Seoul. Pertama pasti di Korea dulu gitu ya. Dan ini venue-nya, kita langsung masuk ke venue-nya aja ya guys. Jujur-jujuran dulu, ini adalah kali kedua aku nge-take video ini, karena di, take-an video pertama itu audionya bener-bener gak ada. Jadi, mungkin akan lebih, cepat untuk, hasil videonya karena, di video pertama itu aku sambil ngecek-ngecek, kapasitinya. Tapi kalau di sini kayaknya nggak usah karena lebih ke nggak natural ya. Jadi ya sudahlah, kita ngambil di sini aja. Tapi aku, kayaknya masih inget sih kapasitinya itu berapa-berapa aja gitu ya. Oke, kita mulai dari Seoul yang bertepatan di KSPO Dome tanggal 23 Agustus dan juga 24 Agustus, ada 2 hari ya. Jadi kemungkinan besar ya tanggal 24-nya ini konser online, gitu ya. Untuk, Seoul sendiri venue-nya di KSPO Dome, itu kapasitinya itu kalau nggak salah 15.000 ya, 15.000 penonton. Ini udah biasa banget dipakai buat konser, para idol-idol K-pop dan, Suju biasanya itu di ini, di mana sih namanya, Suju make KSPO Dome itu baru 2 tahun terakhir ini. Walaupun, di Super Show dulu udah pernah make juga, cuman habis itu tuh, eee, habis itu venue-nya pindah ke mana sih namanya, yang namanya mirip kayak stadionnya itu, tapi di indoor arenanya gitu. Nah itu kapasitinya cuma 8.000 kalau nggak salah itu di venue-nya sebelumnya. Nah terus, kemarin di spin-off pindah lagi ke KSPO Dome gitu ya. Dan di Super Show 10 juga sekarang kembali lagi ke KSPO Dome. Aku berharapnya itu lebih gede lagi sih, cuman ya aku nggak mau maruk ya. Oke, kita lanjut ke Hong Kong. Ini ada di Asia World Arena. Ini di tanggal 5 September dan juga 6 September. 2 hari ya, 2 hari di Hong Kong. Venue-nya di Asia World Arena. Asia World Arena ini tadi aku ngecek kalau nggak salah sekitaran 12.000 atau 16.000 gitu. Aku agak lupa. Jadi ya nggak usah kita cek lagi, nggak usah kita browsing-browsing lagi karena ini sudah kali kedua. Jadi kayak kurang natural aja aku nyari-nyari ini ya, nyari-nyari apa namanya, nyari-nyari capacity venue tapi di apa pencarian Google-nya udah ada gitu. Pokoknya sekitaran segitulah. Terus kita masuk lagi ke Jakarta nih guys. Ini agak panjang nih aku ngebahasnya. Jakarta cuman 1 hari di tanggal 13 September hari Sabtu. Ini
kalau September aku udah masuk kuliah semester 3 berarti aku nggak bisa nonton nih. Ngalamat ya. Soalnya Sabtu aku kuliah S2 tuh cuman Sabtu doang guys. Ini konsernya Sabtu di hall 56 ASBSD. Ini aku agak kecewa sih sama pemilihan venue-nya di Jakarta. Kenapa harus di ASBSD gitu? Ini konser anniversary gitu loh. Aku berharapnya itu karena Litek bilangnya venue-venue yang dipakai buat Super Show 10 nanti itu adalah tempat-tempat yang kapasitasnya besar, aku jadi berharapnya, wah, setuju kayaknya Indonesia Arena nih bisa nih gitu. Apalagi beberapa waktu lalu Teon habis konser di Indonesia makanya Indonesia Arena kan. Jadi aku berpikirnya, wah, bisa nih kayaknya Super Junior di Indonesia Arena nih. Ternyata pas pengumumannya keluar di ASBSD. ASBSD sih sebenarnya ya dibilang kecil enggak, dibilang gede juga enggak. Kapasitinya maksimal kan 10.000 kalau untuk konser ya. Jadi ya kita lihat aja nanti. Dan aku juga belum tentu datang juga sih. Karena nggak tahu ini udah masuk kuliah apa belum. Tanggal 13 September ini aja aku masih semester 2. Oke, jujur aja aku itu belum pernah nonton konser, guys. Tapi dari beberapa cerita orang-orang di sosial media yang nonton konser di SBSD ini, ya mungkin ada banyak kekecewaan bukan untuk venue-nya, tapi untuk pihak promotor gitu ya. Jadi ya SBSD sebenarnya bisa-bisa aja. Apalagi nih yang dipakai dua hall kan, dua hall 56. Jadi kalau hall 5 doang itu kebangetan. Soalnya hall hall 5 itu kecil banget gitu. Tapi kalau hall 56 ya lumayan lah kapasitinya bisa 7.000 sampai 10.000 penonton gitu. Oke, kita lanjut lagi ke Manila. Ini venue-nya ada di SM Mall of Asia Arena di tanggal 4 Oktober. SM Mall Arena ini tadi aku cek 12.000. 12.000 kapasitinya ya. Terus kita lanjut ke Mexico City. Ini venue-nya ada di Palacio de los Deportes. Ini di tanggal 12 Oktober. Palacio de los Deportes ini aku tadi ngecek sekitaran 20 sekian lah, 20 sekian ribu. 20 sekian ribu atau 16.000 gitu. Aku agak agak lupa. Nah, yang kecil itu ada di sini, guys. Ada di Monterrey. Monterrey itu venue-nya ada di Auditorio Banamex di tanggal 14 Oktober. Ini hari hari Tue itu hari Selasa ya. Iya hari Selasa. Konser hari Selasa, guys. Auditorio Banamex ini venue-nya cuma 8.200. Kalau untuk apa event-event konser dan sebagainya itu maksimal kapasitinya cuma 7.000. Kalau nggak ada kalau yang bukan event event konser dan sebagainya gitu, kapasiti maksimalnya 8.200 gitu ya. Tadi aku cek, aku inget banget ini Auditorio Banamex ini. Terus kita lanjut lagi ke 5 guys, 5 Peru ya. Nah ini kayaknya menjadi satu-satunya venue stadion yang dipakai sama Super Junior di Super Show 10 ya. Ini nih kayaknya ini juga Palacio de los Deportes ini juga kayaknya stadion deh, nggak tahu deh. Tapi ini stadionnya stadion kecil gitu. Tapi kalau yang Estadio San Marcos ini itu kapasitinya 31.000, 31.000 gitulah, 31.000 sekian. Ini stadion bola yang dipakai. Jadi kapasitasnya kira-kira segitu gitu loh. Terus ini Santiago, di Santiago ini Santiagonya kayaknya Santiago Argentina deh guys. Santiago Argentina atau Santiago Madrid atau nggak tahu deh mana atau Spanyol ya. Tapi kalau kalau dilihat dari rutenya harusnya ini di Argentina ya. Santiago-nya Santiago Argentina. Ini ada di Movistar Arena tanggal 18 Oktober, hari Sabtu ya. Jadi ini nih eh dari Mexico City sampai Santiago ini
ini Oktober semua nih, mulai dari tanggal 12, 14, 16, sama 18. Ini jadi Latin, Amerika Latin Tour gitu. American Latin Tour ya. Jadi berarti ini harusnya sih di Argentina gitu ya. Movistar Arena ini kapasitasnya kalau nggak salah tadi 12.000 eh untuk kapasitinya ya. Movistar Arena ini 12.000 atau 14.000 gitu kalau nggak salah. Terus kita masuk ke Taipei. Nah, ini yang lumayan gede nih guys, lumayan gede nih kapasitasnya ya. Taipei Dome di tanggal 15 sama 16 November. 2 hari ya, 2 hari yang di Amerika Latin cuman sehari-sehari semua. Di Jakarta sehari, selebihnya 2 hari semua. Oh, di Filipina juga cuman sehari, ding. Di Hong Kong 2 hari, di Seoul 2 hari, di Korea 2 hari, di Hong Kong 2 hari, di Jakarta sehari, di Filipina sehari, di Meksiko sehari. Pokoknya Amerika Latin tuh ngambilnya sehari, sehari, sehari. Terus di Taipei itu 2 hari. 2 hari itu ada di Taipei Dome. Ini eh, merupakan venue yang gede juga. Taeyeon pernah konser di sini beberapa waktu lalu. Menurut kabar yang beredar ya, Super Junior ini adalah idol K-pop grup K-pop boy group K-pop pertama yang ngadain konser di Taipei Dome. Walaupun secara pengumuman ada salah satu grup yang udah ngumumin kalau mereka bakal konser di Taipei Dome juga. Kalau nggak salah NCT Dream deh. Kalau nggak salah tuh NCT Dream udah ngumumin kalau konsernya mereka di Taipei bakal diadain di Taipei Dome. Tapi secara 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 pelaksanaan konsernya itu lebih duluan Super Junior. Jadi bisa dibilang Super Junior adalah boy group K-pop pertama yang ngadain konser di Taipei Dome. Yeay. Kapasitinya ini kalau nggak salah 31.000. 31.000. Ya, segitulah. Atau enggak tadi tuh aku agak lupa ya. Coba aku cek yang ada sekitaran 40.000 tuh di sini apa di yang di itu ya? Apa yang di Jepang ya? Aku agak lupa deh. Oh, ternyata di sini guys. Di sini ada 40.000 malah. 40.000. Nah, untuk konser kapasitinya itu 40.500 sampai dengan 59.833. Jadi tergantung stage-nya juga nih, tergantung bentuk panggungnya nanti gimana. Jadi bisa bisa aja lebih dari 40.000 di Taipei Dome ini ya. Jadi 2 hari bisa jadi 100.000, 80.000 sampai 100.000 orang konser di Taipei Dome nih. Gokil Super Junior. Terus di Bangkok ini ada di Impact Arena tanggal 29 November sama 30, 2 hari. Di Impact Arena ini kalau nggak salah 20.000 ya, 20.000 apa 15.000 gitu kapasitinya. Terus masuk ke Nagoya. Kita masuk ke Jepang ya. Ini venue-nya ada di Aichi Sky Expo. Aichi Sky Expo ini kalau nggak salah tadi aku ngecek venue-nya kapasitinya itu 16.000. 16.000 atau berapa. Pokoknya nggak sampai 20.000 deh kalau nggak salah yang di Nagoya ini ya. 2 hari. Terus kita masuk ke Singapura. Singapura ini masuknya ke Januari 2026 di Singapura Indoor Stadium. Singapura Indoor Stadium ini kapasitinya 16.000 kalau nggak salah. 16.000 ya. Terus di Macau tanggal 10 sama tanggal 11. Ini di Singapura cuma sehari. Terus di Macau ini 2 hari, tanggal 10 sama 11 Januari. Itu ada di Galaxy Arena. Di Galaxy Arena ini merupakan indoor arena terbesar yang ada di Macau. Kapasitasnya 16.000. Tadi aku ngecek. Aku ingat banget yang Galaxy Arena nih ya. Nah, Galaxy Arena ini merupakan indoor arena terbesar yang ada di Macau. Ininya ininya apa namanya? Kapasitinya 16.000. Terus ada di Kuala Lumpur di Axiata Arena, ini kurang lebih juga 16.000 juga kalau nggak salah ya.
Di Axiata Arena ini biasanya buat pertandingan badminton, terus ada juga buat konser. Nah, itu kapasitinya sekitaran segitu 16.000 orang. Terus di Kaohsiung Arena. Kaohsiung ini juga di Taipei kalau nggak salah ya, tapi beda wilayah gitu. Terus ini di Kaohsiung Arena di tanggal 24 Januari 2026 ya. Ini Kaohsiung Arena itu kalau nggak salah aku tadi ngecek 20 20.000 something atau belasan ribu, lupa. Google lagi aja. Kaohsiung Arena. Ini dia. 15.000. 15.000 ya, 15.000 orang kapasitinya. Ini juga termasuk yang lumayan gede lah. Nah, terus di destinasi terakhir ada di Saitama. Itu di Belluna Dome, kapasitinya 31.000. 31.000 sekian lah. Belluna Dome ya. Di Saitama itu di Maret tanggal 7 sama tanggal 8 2026 ya. Eh untuk di Jepang ini aku agak heran sih. Aku agak heran kenapa Suju nggak ngambil lokasinya di Tokyo gitu. Kenapa harus di Saitama sama di Nagoya? Mungkin nanti akan ada kejutan mungkin ya. Kalau ada kejutan sih oke sih. Kalau ada kejutan sih gokil sih. Jadi di anniversary ini tiba-tiba Suju ngasih pengumuman kalau bakal konser di Tokyo Dome. Wah, itu keren sih. Keren sih, keren. Kayak Shinee waktu itu, waktu konser di Jepang, kan belum di salah satu venue-nya itu, terus tiba-tiba Shinee ngasih pengumuman di konsernya, apa layar gede gitu ya. Di Tokyo Dome. Wah, itu seru banget asli. Hype-nya tuh seru banget kalau udah muncul pengumuman konsernya di Tokyo Dome. Wah, itu keren banget. Walaupun walaupun udah lumayan banyak lah ya grup-grup yang konser di Tokyo Dome, tapi Tokyo Dome itu salah satu venue konser eh ter apa ya? Terimpian lah buat para idol-idol K-pop gitu. Ya selain selain di ini ya, selain di stadion atau segala macamnya itu, Jamsil ya, Jamsil Arena. Aku jadi inget ngambil stadion Jamsil jadi eh, aku keinget di konser Seoul Super Junior beberapa waktu lalu sebelum SS9 itu kalau nggak salah SS9 itu masih di Jamsil Arena, di Jamsil Arena Indoor Stadium gitu. Jadi itu kapasitinya cuman 8 ribuan gitu lah. Oke, kita balik lagi. Mungkin nanti akan ada pengumuman lagi, tapi kalau dari postingan ini kayaknya ini udah fix ya, nggak ada penambahan lagi. Tapi nggak tahu deh, mungkin dari pihak Tokyo Dome-nya bakal ngundang Super Junior tampil di Tokyo Dome karena melihat antusias Elf yang ada di Jepang mungkin bisa jadi. Karena kalau menurut kabar yang beredar ya, ini kayaknya juga K-popers sudah banyak yang tahu lah. Kalau konser di Tokyo Dome itu kita nggak bisa nyewa nyewa Tokyo Dome buat konser itu nggak bisa. Harus dari pihak Tokyo Dome-nya yang ngundang gitu. Jadi misalkan apa ya, misalkan kayak dulu tuh Super Junior sering konser di Tokyo Dome. Nah itu bukan Super Junior yang milih, tapi dari pihak Tokyo Dome-nya yang ngundang Super Junior untuk konser di Tokyo Dome gitu. Itu untuk konser di Tokyo Dome tuh agak susah gitu. Makanya Tokyo Dome itu merupakan venue terimpian bagi para grup-grup K-popers gitu. Grup-grup K-pop, mau itu girl group ataupun itu boy group ataupun itu band mungkin ya. Band yang bisa dibilang K-pop band gitu. Itu Tokyo Dome itu merupakan salah satu venue yang impian banget lah. Oke, guys, mungkin gitu aja ya. Aku berharapnya ini masih ada pengumuman lagi untuk konsernya. Mungkin di Tokyo Dome itu deh. Aku pengen banget ngelihat Suju Super Show 10 ini ada di Tokyo Dome gitu. Tapi nggak tahu deh bakal diundang apa enggak ya sama apanya, sama pihak Tokyo Dome-nya. Berharapnya sih gitu, tapi yang nggak tahu. Ini aja udah cukup lah 16 wilayah
di Asia sama di Amerika Latin gitu. Ini masuknya sih nggak world tour ya. Soalnya ini kan biasanya kalau world tour itu ya ada di Eropa juga, ada di Amerika Amerika juga ada, Amerika Latin, di Asia, di Afrika. Afrika Afrika jarang deh. Kayaknya nggak mungkin deh Afrika ngadain konser tuh konser K-pop ya. Konser K-pop tuh kayaknya kayak Afrika, Kamerun gitu, South Afrika, terus kayak Pantai Gading gitu. Kayaknya agak nggak mungkin nggak sih ngadain konser K-pop? Mungkin fans K-pop ada di sana, cuman kayak kalau untuk ngadain konser kayak nggak mungkin nggak sih? Ya nggak tahu juga sih. Ya itu eh, biasanya sih kalau yang world world tour gitu, yang tour dunia itu biasanya ya di Asia, di Eropa, di Amerika tuh bisa dihitung. Tapi ini bisa lah ya, bisa dihitung lah ya, walaupun cuman Asia sama Amerika Latin ya ini bisa dibilang untuk tour dunia gitu. Oke guys, mungkin gitu aja untuk episode pertama Jave is Talk di YouTube. Eh, Kedepannya aku bakal sering-sering untuk bikin konten di YouTube untuk Jave is Talk di video ya. Jadi nggak mesti di Spotify. Di Spotify tetap akan ada, tapi seminggu cuman sekali mungkin. Tapi kalau untuk di YouTube aku bisa bisa kasih jaminan. Jangan kasih jaminan deh. Jangan jangan jangan. Ya pokoknya kalau untuk video di Javastalk di YouTube itu kalau misalkan ada yang menarik baik dari K-pop atau dari Chinese drama, aku bakal bikin. Kalau di Spotify kan aku kasih jaminan seminggu satu kali seminggu itu pasti ada satu episode bakal keluar. Kalau di Spotify, nah kalau di YouTube ini aku nggak berani ngasih jaminan guys karena ngeditnya itu agak lumayan effort ya kalau untuk video tuh. Tapi karena ini udah eee, setku udah gini ya mungkin bisalah aku bikin setiap beberapa minggu sekali atau beberapa minggu 2 kali atau seminggu sekali atau beberapa minggu gitu atau sebulan sekali mungkin. Ya mungkin masih bisa gitu ya. Jadi ya berdoa aja lah. Ya nggak usah berdoa juga sih, nggak perlu berharap juga sama channel ini juga nggak terlalu jangan jangan terlalu berharap lah. Tapi aku bakalan yang bisa aku kasih jamin, aku bakal lebih sering untuk bikin video, di YouTube. Itu yang bisa aku kasih jaminan. Tapi kalau untuk, berapa hari sekali atau seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali, itu aku nggak jaminan. Gitu ya. Oke, gitu aja guys untuk episode kali ini. See you on the next episode. Bye-bye, kamsahamnida.